Ya, pertama-tama Anu Mudana terima kasih atas kesempatan baik ini. Ya, bersama-sama pada malam hari ini kita berbincang-bincang dhamma, bersama-sama berlatih, belajar, mengembangkan pengertian dhamma, ajaran Buddha. Ya, pada kesempatan malam ini, ya saya coba sampaikan atau bersama-sama kita sharing-sharing mengenai topik akan kondisi mental atau kondisi batin yang sering kita jumpai di tengah masyarakat. Ada juga yang masyarakat dengan kondisi batin yang sangat baik. Ada bibit-bibit luhur yang terkondisikan sehingga orang tersebut terpacu untuk berlatih untuk mengembangkan bibit luhurnya yang ada di dirinya. Ada juga sebagian kelompok masyarakat yang kondisi batinnya atau mentalnya sulit untuk tergugah atau terpancing atau terkondisikan muncul atau timbul kondisi batin yang luhur. Kenapa ada kelompok masyarakat seperti itu? Dikarenakan orang-orang tersebut kondisi batinnya begitu keruh, pengotor batinnya begitu tebal, ya sehingga sulit sekali. Walaupun dia berdiam atau bergaul atau tinggal di lingkungan yang ada dhammanya, orang-orang yang mendukung, orang-orang yang positif, yang baik. Tetapi karena kelompok orang ini kondisi mentalnya benar-benar tertutup oleh kekotoran batinnya, sehingga sulit sekali untuk dia terpancing sedikit pun, walaupun lingkungannya sudah baik, dia untuk berlatih menjadi lebih baik. Nah, di sini menariknya Sang Buddha menyampaikan bahwasanya ada 4 jenis orang baik keturunan murni. Nah, di sini di Anguttara Nikaya Sang Buddha mengumpamakan 4 jenis orang baik tersebut diumpamakan seperti kuda baik keturunan murni. Nah, di sini Sang Buddha mengumpamakan kelompok orang baik tersebut sini seperti kuda yang keturunan murni. Yang pertama dikatakan seekor kuda yang melihat tongkat kendali, melihat bayangan dari tongkat kendali majikannya, si kuda baik tersebut langsung tergugah pikirannya, tergugah keinginannya, siap sedia untuk menerima tugas dan melaksanakan tugas yang akan diberikan oleh majikannya. Nah, ini diumpamakan seperti kuda keturunan murni yang pertama. Jadi ini kondisi seekor kuda yang sangat baik sekali. Jadi dia sudah siap siaga saat melihat bayangan tongkat majikannya, dia sudah siap siaga, sudah mengerti. Ya, kondisi batinnya, mentalnya sudah terpacu, terpancing untuk siap melaksanakan tugas. Nah, ini yang pertama. Kalau orang ini diumpamakan seperti seseorang yang baik, dia mendengarkan di suatu kediaman, di suatu tempat, di suatu desa, ada orang yang sakit, meninggal, orang tersebut langsung tergugah mentalnya atau batinnya untuk bergegas, buru-buru melaksanakan dhamma kebenaran, merealisasikan atau mewujudkan dalam tindakan berbuat baik. Jadi kondisi batinnya tergugah. Nah, ini dikatakan sebagai orang baik yang jenis pertama. Jadi tidak perlu untuk diberitahu, tapi dia hanya mendengarkan dari kejauhan di suatu tempat kediaman ada orang yang sakit lalu meninggal, langsung tergugah kemendesakan mental atau batinnya untuk bergegas melakukan tindakan kebajikan. Nah, ini dikatakan sebagai perumpamaan yang pertama, kuda keturunan murni yang melihat bayangan, orang yang hanya mendengar dari kejauhan ada orang sakit lalu meninggal, langsung tergegas buru-buru segera melakukan tindakan bajik.
Lalu yang kedua adalah dikatakan sebagai kuda baik, murni yang rambutnya disentuh. Rambutnya disentuh, ya. Rambut yang ada di kudanya ada rambut disentuh, langsung bergegas, langsung siap siaga menerima tugas yang akan diberikan. Nah, ini kalau diumpamakan kuda, kalau orang itu dia melihat sendiri di lingkungannya, di sekitarnya, di kediamannya ada orang yang sakit lalu meninggal, menderita, dia melihat sendiri langsung tergugah, terpancing kemendesakan dari dalam dirinya, batinnya, mentalnya untuk lekas segera merealisasi kebenaran dhamma lalu melaksanakannya. Jadi batinnya tergugah. Saya melihat ada derita di depan matanya. Nah, ini sebagai jenis yang kedua, manusia baik yang tergugah. Lalu yang ketiga adalah diumpamakan seperti kuda yang kulitnya disentuh atau ditusuk kulitnya, baru kuda baik tersebut tergugah mentalnya. Tergugah, siap siaga menerima tugas. Nah, ini kalau manusia itu orang tersebut menyaksikan sendiri sanak keluarganya, saudaranya sakit lalu meninggal, dia lalu tergugah, baru tergugah. Jadi dia melihat orang-orang dekatnya, orang-orang yang dicintainya, sanak keluarga, famili sakit meninggal, baru tergugah. Kemendesakan dari batinnya muncul, timbul untuk segera melakukan tindakan wajib sesuai dengan dhamma sehingga menjadi lebih baik. Lalu yang terakhir adalah dikatakan sebagai kuda yang ditusuk sampai ke tulang, disentuh kulitnya sampai menusuk ke tulang, baru dia bisa tergugah. Nah, ini kalau umpama kelompok manusia ya dirinya sendiri menderita sakit, lemah, sudah tidak berdaya, baru dia kondisi mentalnya tergugah. Nah, ini 4 jenis orang baik keturunan murni yang Sang Buddha umpamakan seperti kuda keturunan murni. Kondisi-kondisi yang mendukung. Jadi orang baik ini sudah ada bekal atau bibit batin yang luhur, terkondisikan ya, lingkungan yang membuat dia tergugah, dia lalu berusaha untuk merealisasi kebenaran dhamma. Nah, ini 4 jenis orang baik yang Sang Buddha sampaikan kepada kita. Berbahagia ya kalau kita masih memiliki bibit batin yang luhur, ya, sehingga dimanapun kita berada, apapun itu kondisi yang bisa menggugah batin kita untuk muncul, kita bisa menjadi lebih baik. Ya, berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya, berlatih untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Ada ketergugahan, ada kondisi batin yang mendukung untuk tumbuh berkembang. Di sini juga dikatakan orang baik itu memiliki 7 karakter atau 7 sifat mulia. 7 kualitas baik, 7 karakter baik. Setelah dia tergugah, dia mengerti dhamma, dia belajar lalu melaksanakannya sehingga menjadi lebih baik. Dalam dirinya muncul 7 karakter baik, sifat baik. Yang pertama adalah orang tersebut memiliki keyakinan. Ya, keyakinan sadar, yang teguh, yang kokoh terhadap tiratana, terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan dia mengerti Dhamma ajaran Sang Buddha. Lalu kedua, orang baik tersebut memiliki kualitas sifat atau karakter, punya pemikiran malu. Ya, malu di sini ya malu untuk berbuat hal-hal yang buruk, memiliki iri, pikiran yang malu, enggan untuk melakukan tindakan yang salah atau keliru. Lalu karakter yang ketiga adalah otapa atau memiliki keengganan atau takut
memiliki pertimbangan akan akibat dari suatu perbuatan yang salah. Ini termasuk kualitas diri yang baik, karakter sifat pribadi seseorang yang baik. Yang keempat, orang baik itu punya sifat banyak belajar. Bahu saja punya pengetahuan yang luas, wawasan yang luas. Jadi banyak belajar, tentu di sini belajar dhamma, kebenaran, sehingga dia punya pengertian, punya ilmu pengetahuan, dan bisa tumbuh pengertian atau kebenaran hidup, bisa mengerti mana baik, mana yang buruk. Jadi berikutnya, sifat yang baik berikutnya, kelima adalah kegigihan. Gigih, upaya, usaha, semangat untuk meredam hal-hal yang buruk, berusaha untuk menghentikan hal yang buruk, gigih berusaha mempertahankan, menumbuhkan hal yang baik. Berikutnya keenam adalah orang baik itu dia punya perhatian. Ya, sati. Sati dalam kehidupan sehari-hari memperhatikan hal yang baik, tidak memperhatikan hal yang buruk, fokus dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Waspada, batin dan awas, perhatian dalam kegiatan sehari-hari. Lalu yang terakhir adalah karakter orang baik adalah memiliki kebijaksanaan atau panya. Ya, kebijaksanaan ini ya dalam hal mengambil keputusan dalam kehidupan ini, mempertimbangkan setiap tindakan yang akan dilakukan, dan lain sebagainya. Ya, tentu kebijaksanaan ini memiliki peran yang besar dalam kehidupan kita sehari-hari, punya pengetahuan, bagaimana dia menerapkan pengetahuan, mengerti baik buruk, kapan harus berbuat, kapan harus diam, itu peran dari kebijaksanaan yang bisa kita tumbuhkan, kita miliki dari latihan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, bersama-sama kita berlatih untuk tumbuh lebih baik, yang memiliki kondisi lingkungan mental yang sudah baik, berlatih untuk mengembangkannya menjadi orang yang lebih baik. Yang belum, ya berusaha untuk memunculkan kualitas diri, bibit-bibit yang baik ditumbuhkan, ya, sehingga lebih baik ke depannya, dari gelap menuju terang. Ya, kalau misalkan orang yang sulit untuk tergugah batinnya, ya diumpamakannya seperti dari gelap menuju gelap. Sulit sekali untuk terlatih, sulit untuk bisa berkembang, maju, hidupnya lebih baik, akan sulit sekali. Jadi kita berusaha ya untuk memacu diri kita, berusaha untuk menjadi lebih baik. Begitu. Nah, ini yang saya sampaikan, ya temanya pada malam hari ini, ya ciri-ciri orang baik yang punya kualitas diri yang bisa dikembangkan, ditumbuhkan. Ya, ada yang orang yang mendengarkan dia langsung cepat sigap, siaga, langsung tergugah. Ya begitulah di tengah masyarakat manusia ya memang harus terkondisikan yang berbeda-beda baru dia tergugah keinginannya untuk melakukan kebajikan. Masih mending tergugah untuk berlaku lebih baik. Yang menjadi soal atau yang menjadi tidak beruntung ya orang yang tidak bisa berlatih atau tidak punya kondisi, ya kondisi batinnya sedikit pun sulit untuk dia tergugah atau menjadi orang baik. Ini katakan sebagai kelompok orang yang tidak bisa dilatih. Nah begitu. Nah ini yang saya sampaikan untuk pemaparan di awal. Jadi orang baik itu Sang Buddha mengumpamakan seolah-olah dibawa ke sana, ya seolah-olah orang baik tersebut kalau dia punya kualitas diri yang baik itu seolah-olah itu dia merasakan kehidupan di alam surgawi, di alam dewata. Jadi seolah-olah orang baik tersebut dia merasakan suatu kehidupan di alam surga, di alam dewata. Saat ini juga, di kehidupan ini juga. Inilah perumpamaan seolah-olah dibawa ke sana. Seolah-olah dengan sifat luhur yang baik itu membawa dirinya ke dalam kehidupan surgawi dewata yang bahagia. Jadi orang baik itu ya sesungguhnya dia sudah merasakan alam surgawi di kehidupan ini sekarang juga.
Jadi punya kualitas yang baik itu sesungguhnya ya dia hidup dalam alam dewata atau surgawi seperti itu.